Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan mata kuliah Psikologi Pendidikan Islam dengan pembahasan mengenal gaya belajar, disusun oleh saya sendiri yaitu Nurul Hikmah Nasution dengan NIM 2014040031 dengan teman saya Anisatul Mardia dengan NIM 2014040046. Dengan dosen pengampu ibu kita Ibu Asri Atus Zeski SPD. Baiklah, masuk kita ke pembahasan yang pertama yaitu pokok pembahasan. Pokok pembahasan kita ada 5, yaitu yang pertama adalah pengertian gaya belajar. Yang kedua adalah bentuk-bentuk atau gaya dari gaya belajar. Yang ketiga adalah cara mengenal gaya belajar. Yang keempat adalah faktor yang mempengaruhi gaya belajar. Dan yang terakhir adalah pentingnya mengetahui gaya belajar. Pembahasan A dan B akan dibawakan oleh saya, dan pembahasan C, D, E akan dibawakan oleh teman saya yaitu Kak Anisatul Mardia. Masuk kita ke pembahasan yang pertama yaitu A. Pengertian gaya belajar. Pengertian gaya belajar siswa merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam belajar. Setiap siswa tentu memiliki gaya belajar yang berbeda. Mengetahui gaya belajar siswa yang berbeda ini dapat membantu para guru dalam menyampaikan bahan pembelajaran kepada semua siswa sehingga hasil belajar akan lebih efektif. Sedangkan menurut beberapa para ahli dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah menurut Bobby DePorter dan Mike Hernaki dalam buku Quantum Learning halaman 110-111, gaya belajar adalah kombinasi dari bagaimana ia menyerap dan kemudian mengatur serta mengelola informasi. Sedangkan menurut para ahli yang kedua yaitu menurut James dan Gardner dalam bukunya Gaya Belajar halaman 42, gaya belajar adalah cara yang kompleks di mana para siswa menganggap dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, menyimpan dan memanggil kembali apa yang telah mereka pelajari. Berdasarkan beberapa definisi di atas, gaya belajar dapat disimpulkan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Setiap orang memiliki gaya belajar masing-masing. Pengenalan gaya belajar sangat penting. Bagi guru, dengan mengetahui gaya belajar tiap siswa, maka guru dapat menerapkan teknik dan strategi yang tepat baik dalam pembelajaran maupun dalam pengembangan diri. Hanya dengan penerapan yang sesuai, maka tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Seseorang siswa juga harus memahami jenis gaya belajarnya. Dengan demikian, ia telah memiliki kemampuan mengenal dirinya yang lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Pengenalan gaya belajar akan memberikan pelayanan yang tepat terhadap apa dan bagaimana sebaiknya disediakan dan dilakukan agar pembelajaran dapat berlangsung optimal. Bentuk-bentuk dari gaya belajar yaitu yang pertama adalah dengan visual atau belajar dengan cara melihat. Gaya belajar visual atau visual learner menitikberatkan ketajaman mata atau penglihatan. Artinya bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa paham. Ciri-ciri siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan yang tinggi untuk melihat dan juga menangkap informasi secara visual sebelum mereka memahaminya. Siswa dengan gaya belajar visual lebih mudah mengingat apa yang mereka lihat, seperti bahasa tubuh, ekspresi muka, diagram, buku pelajaran bergambar, ataupun yang lainnya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual menangkap pelajaran lewat materi bergambar. Selain itu, ia memiliki kepekaan yang kuat terhadap warna, di samping mempunyai pemahaman yang cukup terhadap masalah artistik. Ketajaman visual lebih menonjol pada sebagian orang, sangat kuat dalam diri seseorang. Alasannya adalah bahwa di dalam otak terdapat lebih banyak perangkat untuk memproses informasi visual daripada semua indera lain. Sedangkan menurut objeknya, masalah penglihatan digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu melihat bentuk, melihat dalam, dan melihat warna.
Masuk kita ke dalam ciri-ciri gaya belajar visual, yaitu yang pertama, bicara agak cepat. Yang kedua, mementingkan penampilan dalam berpakaian atau presentasi. Yang ketiga adalah tidak mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, mengingat yang dilihat daripada yang didengar. Yang kelima adalah lebih suka membaca daripada dibacakan. Yang keenam, pembaca cepat dan tekun. Yang ketujuh adalah seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tapi tidak pandai memilih kata-kata. Yang kedelapan adalah lebih suka melakukan demonstrasi daripada pidato. Yang kesembilan adalah lebih suka musik daripada seni. Yang kesepuluh adalah mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Yang kedua adalah strategi untuk mempermudah proses belajar anak visual. Yang pertama, gunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua adalah gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Yang ketiga adalah ajak anak untuk membaca buku-buku berilustrasi. Yang keempat adalah gunakan multimedia, contohnya komputer dan video. Dan yang terakhir adalah ajak anak untuk mencoba mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Masuk kita ke dalam model gaya belajar yang kedua, yaitu gaya belajar auditori atau belajar dengan cara mendengar. Gaya belajar auditori mempunyai kemampuan dalam hal menyerap informasi dari telinga atau pendengaran. Siswa yang mempunyai gaya belajar auditorial dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Siswa auditorial memiliki kepekaan terhadap musik dan baik dalam aktivitas lisan, seperti berbicara dengan irama yang terpola. Biasanya pembicara yang fasih, suka berdiskusi dan menjelaskan segala sesuatu panjang lebar. Siswa dengan tipe gaya belajar ini mudah terganggu dengan keributan dan lemah dalam aktivitas visual. Metode pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran model seperti ini harus memperhatikan kondisi fisik dari pembelajar. Pikiran auditori kita lebih kuat daripada yang kita sadari. Telinga kita harus menerus menangkap dan menyimpan informasi bahkan tanpa kita sadari. Dan ketika kita membuat suara sendiri dengan berbicara, beberapa area penting di otak kita menjadi aktif. Ciri-ciri gaya belajar auditori yaitu yang pertama, saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri. Kedua, penampilan rapi. Ketiga, mudah terganggu oleh keributan. Yang keempat, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat. Yang kelima adalah senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Yang keenam, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang ketujuh, biasanya ia pembicara yang fasih. Yang kedelapan, lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya. Yang kesembilan, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Yang ke-10, mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Yang ke-11 adalah berbicara dalam irama yang terpola. Dan yang terakhir adalah dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, berirama, dan warna suara. Sedangkan strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori yaitu yang pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajarkan anak. Yang keempat, diskusi ide dengan anak secara verbal. Dan yang terakhir, biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Masuk kita ke dalam model gaya pembelajaran yang ketiga, yaitu gaya belajar kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Gaya belajar kinestetik merupakan aktivitas belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Pembelajaran tipe ini mempunyai keunikan dalam belajar, yaitu selalu bergerak, aktivitas panca indera, dan menyentuh. Pembelajar ini sulit untuk duduk diam berjam-jam.
karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat. Mereka merasa bisa belajar lebih baik jika prosesnya disertai dengan kegiatan fisik. Siswa dengan tipe ini suka coba-coba dan umumnya kurang rapi serta lemah dalam aktivitas verbal. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu yang pertama bicara perlahan, yang kedua penampilan rapi, yang ketiga tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi keributan, yang keempat belajar melalui memanipulasi dan praktek, yang kelima menghafal dengan cara berjalan dan melihat, yang keenam menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, yang ketujuh adalah merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Yang kedelapan menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca. Yang kesembilan adalah menyukai permainan yang menyibukkan. Dan yang terakhir adalah tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Sedangkan strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik yaitu yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sambil mengeksplorasi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga adalah izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Yang keempat adalah gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Dan yang terakhir adalah izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Kak Anisatul Mardiah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.